Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara melakukan analisis variansi ya, dan bagaimana cara memvalidasi asumsi-asumsi yang dipakainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bagian baru, yaitu bagian lanjutan dari analisis variansi. Bagaimana kita melakukan perbandingan-perbandingan uji hipotesis lainnya dalam analisis variansi. Kita berangkat dari kelemahan ANOVA atau analysis of variance, itu terutama yang sudah kita perhatikan juga. Jadi ANOVA itu hanya menunjukkan benar tidaknya hipotesis tentang kesamaan mean, atau dalam artian misalkan kita punya 5 perlakuan atau 5 jenis treatment yang berbeda. Nah, itu kita hasil hipotesis itu hanya memberitahu, oh ternyata mean-nya tidaklah sama atau mean-nya adalah sama. Jadi di sini tidak ada mana yang sebenarnya berbeda gitu. Misalkan pada contoh yang kemarin, pada kasus video streaming, dihasilkan mungkin uji hipotesisnya itu ada perbedaan, hanya disebutkan ada perbedaan misalkan. Nah, itu tidak ada, misalnya perbedaannya itu ternyata di lokasi ketiga atau di lokasi mana gitu. Nah, seringkali analisis yang hanya bilang ada perbedaan itu kurang ya, masih kurang untuk mengambil suatu kesimpulan. Kita membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Nah, lokasi mana yang berbeda? Hanyalah satu lokasi kah atau semua lokasi berbeda-beda? Dan itu bisa kita simpulkan, kita analisis dengan metode-metode berikut ini. Nah, misalkan kita berangkat dari pengetahuan bahwa seharusnya menurut hasil survei infrastruktur dan lain sebagainya, lokasi 1 dan 2 itu mempunyai akses video streaming yang sama. Dengan yang lebih ya, maksudnya di sini terdapat perbedaan dengan lokasi 3 dan 5. Nah, sehingga dari pengetahuan tersebut kita terjemahkan ke dalam hipotesis. Itu kita rumuskan hipotesis awal bahwa lokasi 1 dan 2, min lokasi 1 tambah min lokasi 2, itu diselisihkan dengan lokasi 3 dan lokasi 5, itu sama dengan 0. Dan alternatifnya bahwa selisih dari lokasi 1 dan 2 dibandingkan dengan 3 dan 5 itu tidak sama dengan 0. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa jumlah dari koefisiennya itu, populasi min itu harus sama dengan 0. Ya, di sini positifnya plus 1, ini plus 1, ini min 1, dan ini min 1. Jadi sama dengan 0 ya ininya. Total koefisien depannya. Nah, kenapa harus sama dengan 0? Itu karena kita menggunakan konsep namanya konsep kontras. Jadi fungsi linear yang berbentuk omega sama dengan sigma ci mu i, atau koefisien dikali min perlakuan. Itu kalau ci-nya dijumlahkan sama dengan 0 atau koefisien 0, itu kita definisikan sebagai perbandingan atau kontras dalam min perlakuan. Nah, perbandingan berganda ini dapat kita buat dari penerjemahan tadi, itu saat H0 itu seharusnya ci mu i-nya sama dengan 0, dan H alternatif itu ci dikali mu i-nya dijumlahkan itu tidak sama dengan 0. Nah, itu akan menjadi, kalau misalkan ci-nya 0 dan dikalikan juga tetap 0, berarti tidak ada perbedaan min. Sedangkan kalau saat dikalikan baru dijumlahkan tidak ada perbedaan, maka itu muncul alternatif. Kita bisa menerima hipotesis alternatifnya. Nah, tentunya kalau tadi itu di dalam populasi, nah di dalam sampel kita tuliskan dia sebagai W sama dengan ci dikali min sampel I.
Nah, ini kita turunkan distribusinya. Karena kita ingin menguji kontras ini, maka kita sebelumnya kita harus mengetahui distribusinya terlebih dahulu. Ya. Karena mu ini awalnya kita asumsikan berdistribusi normal, maka W atau omega W ini adalah random variable normal dengan kita jumlahkan CI dikali mu I-nya, dan kontrasnya, maksudnya variansi kontrasnya itu kita jumlahkan juga ya, dengan cara seperti itu. Nah, kita mengujinya saat 0 benar itu mu W sama 0, dan statistik ini W kuadrat dibagi sigma W kuadrat itu akan berdistribusi G kuadrat ya. Karena normal dikuadratkan itu menjadi G kuadrat. Ini normal dikuadratkan menjadi G kuadrat ya. Nah, setelah kita melihat distribusinya, karena itu distribusi G kuadrat, maka kita mengujinya itu dengan menggunakan distribusi F ya. Kita bandingkan kontras ini terhadap errornya, terhadap galatnya. Kalau dia kontras ini jauh lebih besar dibandingkan dengan galatnya, maka kita bisa katakan, oh ternyata kontras ini atau perbedaan min ini sangat signifikan. Gitu. Ya. Nah, SSW itu tadi apa? Itu adalah jumlah kuadrat kontras. Itu adalah bagian dari SSA yang kita dijelaskan oleh kontras. Jadi sebenarnya sama kayak menghitung SSA, tapi ini untuk kontrasnya gitu ya. Nah, perlu diperhatikan ada yang disebut sebagai ortogonalitas kontras, yaitu kontras dibilang ortogonalitas, disebut ortogonalitas bila kalau misalkan kita mempunyai dua kontras, nanti akan ada contohnya. Nah, BI dikali CI dibagi NI dijumlahkan itu sama 0. Ya, ada kontras 1, kontras 2, kontras 1 mempunyai koefisien B, kontras 2 mempunyai koefisien C, maka kalau kita jumlahkan itu akan menjadi 0. Nah, itu adalah namanya kontras yang ortogonal. Kenapa kita perlu mengetahui ortogonalitas kontras? Karena saat kita menjumlahkan kontras-kontras yang ortogonal, itu SSA itu sama dengan susunan dari kontras yang ortogonalnya itu. Jadi bisa menghitung SSA langsung itu dari sini, dan sebaliknya ya, untuk konfirmasi. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di contoh soal.